Gimana kalau gue bilang salah satu momen paling dramatis di sepak bola musim ini diciptain sama pemain yang seharian penuh belum makan atau minum setetes air pun? Hari ini kita bakal bahas persilangan yang luar biasa antara olahraga level elit dan keyakinan di mana tuntutan fisik yang super ekstrim ketemu sama disiplin spiritual yang mendalam. Yuk kita mulai? Coba deh, bayangin dulu suasananya. Udah menit ke 123, pertandingan piala yang super melelahkan lawan rival abadi. Terus, duar! Amad Diallo, pemain muda, nyetak gol kemenangan, yang bikin seisi Old Trafford meledak. Momen yang bakal diingat terus buat karirnya dan juga buat Manchester United. Tapi, ada satu fakta yang bikin momen itu jadi makin gila. Waktu dia ngelakuin aksi atletis yang luar biasa itu, dia lagi ngejalanin puasa Ramadan. Gak ada makanan, gak ada minuman. Gol itu dia cetak cuma 7 menit sebelum waktunya dia berbuka puasa. Keren banget kan? Nah, ini kan jadi bikin kita mikir, gimana caranya seorang atlet bisa tampil di level tertinggi tanpa asupan apapun seharian? Gimana mereka menyimbangkan dua dunia yang kelihatannya, ya, bertolak belakang banget ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Semua ini sebenarnya berpusat pada satu dilema utama, kebutuhan tubuh seorang atlet versus tuntutan keyakinan mereka. Buat yang mungkin belum familiar, Ramadan itu adalah bulan suci dalam Islam di mana umat muslim berpuasa. Artinya, gak makan dan gak minum sama sekali dari subuh sampai maghrib. Ini adalah waktu untuk refleksi diri dan disiplin spiritual. Nah, disinilah letak konfliknya. Tubuh seorang atlet itu kan kayak mesin presisi ya, yang butuh bahan bakar dan hidrasi terus-menerus di waktu yang tepat. Tapi puasa mengubah semuanya, jadwal makan, pola tidur, dan bahkan fokus mental. Tentu aja, kalau kita lihat murni dari sudut pandang performa fisik, ini bisa jadi kekhawatiran. Beberapa pelatih bahkan sampai bilang gak bertanggung jawab kalau pemain tetap puasa di momen-momen krusial, karena takut performanya bakal anjlok. Tapi, para pemainnya sendiri seringkali punya pandangan yang beda banget. Kita ambil contoh Karim Benzema. Dia pernah loh cetak hat-trick luar biasa lawan Chelsea pas lagi puasa. Buat dia, keyakinannya itu bukan penghalang, malah jadi sumber kekuatan. Ini nunjukin kalau kekuatan mental dan spiritual itu bisa sama pentingnya dengan kondisi fisik. Poin kuncinya di sini adalah para pemain gak sendirian ngadepin ini. Sekarang ada sistem dukungan yang makin berkembang di dunia sepak bola yang benar-benar ngubah cara kita ngelihat puasa dan performa. Salah satu contoh kerennya datang dari sebuah kelompok nirlaba bernama New Jump Sports. Mereka ngirimin paket Ramadan khusus ke lebih dari 250 pemain muslim di Inggris. Isinya ada kurma, tasbih, dan barang-barang lain. Ini bentuk dukungan yang konkret dan perhatian banget. Dan dukungan ini datang dari level tertinggi. Coba bayangin, manajer sekelas Jurgen Klopp sampai ngumbah jadwal latihan Liverpool biar lebih pagi, cuma buat ngebantu para pemainnya yang lagi puasa. Ini bukan cuma soal logistik, tapi ini tanda penghormatan yang dalam banget. Ternyata, para akademisi punya istilah buat pendekatan ini, laisisme positif. Gampangnya gini, daripada nyuruh pemain nyembunyiin keyakinannya, klub-klub kayak Liverpool justru secara aktif merayakannya. Ini ngebangun lingkungan di mana semua orang merasa diterima apa adanya. Dan dampak dari rasa hormat itu, wah gede banget. Kayak yang dibilang pemain Adelta Arab, waktu seorang manajer nunjukin pengertian kayak gitu, itu ngebangun loyalitas yang luar biasa. Para pemain jadi ngerasa dihargai bukan cuma sebagai atlet, tapi sebagai manusia seutuhnya. Dukungan ini sekarang nggak berhenti di level klub aja. Aturan mainnya sendiri secara resmi sekarang ikut beradaptasi. Di liga-liga top kayak Premier League, sekarang udah jadi hal biasa buat wasit untuk nge-pause pertandingan sebentar pas matahari terbenam. Ini perubahan kecil, tapi dampaknya monumental. Ngebolehin pemain muslim buat batalin puasa dengan cepat di pinggir lapangan. Prosesnya juga pinter dan simpel banget. Semuanya udah disepakati sebelum pertandingan. Jadi pas ada momen berhenti alami kayak lemparan ke dalam, pemain bisa cepat-cepat minum atau makan gel energi. Ini menjaga mereka tetap aman tanpa harus ganggu alur pertandingan. Tapi, apakah pengalaman ini sama buat semua pemain muslim di seluruh dunia? Jawabannya, ternyata nggak juga. Pendekatannya beda banget tergantung mereka main di belahan dunia mana. Perbedaannya kelihatan jelas banget. Di Eropa, di mana pemain muslim itu minoritas, fokusnya lebih ke akomodasi individu. Tapi di negara mayoritas muslim kayak Indonesia, seluruh struktur liganya yang beradaptasi. Latihan digeser ke malam hari, bahkan sampai ada libur seminggu penuh buat Idul Fitri. Kutipan dari Boyan Hodak, seorang pelatih di Liga Indonesia, ini benar-benar negasin perbedaan budayanya. Di sana, ini bukan lagi soal toleransi, tapi udah sepenuhnya mengintegrasikan praktik keagamaan ke dalam kalender sepak bola. Itu udah jadi hal yang normal dan dihormati.
Jadi, kenapa semua ini penting? Apa dampaknya di luar lapangan hijau? Nah, mari kita lihat gambaran besarnya, karena efeknya jauh lebih besar dari sekedar 90 menit pertandingan. Pertama, kita ngomongin skala. Premier League aja penonton globalnya mencapai 3,2 miliar orang. Itu artinya setiap aksi di lapangan, kayak jeda buat buka puasa, itu dilihat sama seluruh dunia. Visibilitasnya itu luar biasa besar. Dan visibilitas sebesar itu punya dampak yang nyata. Para peneliti bahkan punya istilahnya, yaitu efek salah. Jadi ketika fans di seluruh dunia ngelihat bintang kayak Muhammad Salah secara terbuka dan positif menjalankan keyakinannya, penelitian nunjukin kalau itu bisa secara signifikan ngurangin prasangka anti-muslim. Dan nggak ada yang bisa ngegambarin ini lebih baik dari chant-nya para fans Liverpool. Kalau dia nyetak beberapa gol lagi, aku juga bakal jadi muslim. Walaupun ini cuma candaan, tapi ini nunjukin pergeseran besar dari yang tadinya cuma toleransi, jadi ikut merayakan identitas seorang pemain. Ini jembatan budaya yang kuat banget yang dibangun lewat olahraga. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Kisah Ramadan di dunia sepak bola ini bukan cuma soal olahraga. Ini soal empati, rasa hormat, dan kemauan untuk beradaptasi. Ini nunjukin ke kita bahwa bahkan di arena yang paling kompetitif sekalipun, selalu ada ruang untuk saling memahami. Kalau sepak bola aja bisa, bayangin apa yang bisa kita semua pelajari dari situ.